di Malasari. Eventnya apa aja? Tahu nggak tahu kalau itu acara coba. Tanggal 3 Juni itu Bupati itu ada ngerayain di Malasari. Kalau untuk konsep acara gimana tuh saya nggak hafal itu. Pokoknya kemarin itu, tapi sebelum mereka merayakan di Malasari tuh daerah di Cibinong tuh udah mulain kabrida, kayak belajar di Tiga Beriman gitu. Infrastruktur yang harus diperbaiki oleh Pemda gitu kan. Karena ini kan Malasari ini kan ya udah wisata paling terbaik lah, udah mulai tuh disorot tuh. Yang kalian tahu soal jejak historis di sana tuh apa sih? Wilayah Malasari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, udah lama nih kita tiarap menghilang di dunia permedsosan nih. Kembali nih Ngarium Online, kita kembali hadir dengan obrolan, ulasan dan konsep berbeda tentunya sekarang nih. Ini nggak cuma sendiri, ditemenin sama jurnalis TV yang udah pada senior di Kota Bogor nih, di Bogor Raya nih. Ini ada Mas Ayat, Mas Cacing nih dari TVRI dan Mas Suhanda di Mega Suara. Aduh, sama. Nih kemana aja nih kita nih, aktivitasnya nih teman-teman? Ya sekarang selama ini sih masih tetap di Bogor. Oke. Ya kita masih tetap aktivitas. Nih kemarin kan habis kurban nih, berapa kaki nih Mas Ayat? Aduh, alhamdulillah kurban gua. Habis 10 ekor makan. Aduh, ya. sampai di kulkas sampai tumpuk tuh, aduh. Nih ngomong-ngomong sekarang nih kan ini udah mau bulannya ini nih, bulannya ulang tahun HJB. Bang, ini masalah gede-gede kenal ini masalah ya. Oh iya, ini kita lagi berada di rumah Mas Ayat nih. Luar biasa kamu sama Ayat nih. Ini Alhamdulillah di kena renov sih ya. dapurnya nih, habis renovasi ini rumah Mas Ayat ini luar 5 biasa. bulan, 5 bulan ya apa tuh? Banyak proyek luar biasa kaki ini kemarin habis kurban kaki banyak ini. Jualan beda ya. Sampai anggaran udah. Bangun rumah, dapur, akan. Amin. Tapi terima ada rezeki mah. Aminin. Amin. Gitu. Nih ngomong-ngomong nih udah mulai bulan hari lahir ini nih, peringatan rutinan tahunan nih. Bogor Raya kota maupun kabupaten nih sedang persiapan hari jadi Bogor nih. Nah, iya. Untuk tahun ini kayaknya nih di Kabupaten Bogor sendiri nih digelar berbeda nih di Ujung Berung di ya, betul. perbatasan Bogor Barat di kawasan Malasari nih. Ini kalau kita lihat ini tanggapan kalian gimana nih? Jadi kita mau mainin soal isu HJB. Ya, HJB dulu. Wah, ini bener. Iya. Ya. Membelejeti. Wah, setting. Meluruskan kita. Kontra. Tetap kita hadirkan secara berimbang nih ya komposisinya ini. Gimana nih menurut teman-teman nih? HJB di Malasari ini bukan di pusat kota nih. Gimana nih? Dari Mas Cacing dulu nih, Mas Ayat nih. Gimana nih menurut lo ya? Mungkin kalau pandang saya pribadi ya, Bupati Sanlu, Bupati Rudi Sematu dianggap saya unik tuh. Orang lain HJB hari jadi Bogor yang 544 ya. Biasanya daerah lain itu di daerah perkotaan, di pusat kota. Tapi ini ya Pak Rudi itu ya di daerah ujung Bogor Barat gitu, daerah di Kampung Citalahap, Kampung Malasari, Kecamatan Nanggung gitu. Ya saya kira pasti ada mana filosofisnya Pak Rudi ngambil ke daerah ujung Berung Kabupaten Bogor, mungkin ya sisi untuk memperlihatkan wah ini hasil pembangunan dianya. Salah satu mungkin yang saya ketahui itu pembangunan di Malasari itu berjalan yang petronisasi sebanyak 18 km itu udah petronisasi itu. Terus dilihat juga dari pembangunan lain itu ya saya kira positif juga sih Pak Bupati tuh milih di kampung Malasari itu. Cing, lu ngomong kayak pejabat, Cing. Hah? Lu ngomong kayak pejabat. Iya.
Orang bupati nih. Aduh. Tapi kan gini Cing, itu kan wilayah Malasari itu dikenalnya tuh kan pinggiran ya, antah berantah jarang dijamah sama masyarakat ini. Infrastrukturnya terus tempatnya ini kalau dipakai buat hajatan kota atau kabupaten ini, waduh itu di mana pusatnya, tampungannya. Mungkin Kampung Citlahap, Kecamatan Nangko tuh berbeda sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau tahun sekarang itu ya mungkin pembangunan udah jalan-jalan yang di sana tuh udah bagus ya, udah enak untuk pusat wisata, pembangunan tuh udah jalannya biasa susah, jalan rusak, sampai untuk mobil juga rusak, tapi sekarang udah enak sih semenjak Bupati menjabat selama setahun lebih ini. Jadi udah mudah akses. Beda zaman dulu, mau jalan susah, bawa mobil susah, sekarang udah akses transportasi untuk kendaraan roda, roda 4 ya, udah enak dilalui sama kendaraan sih gitu sih. Jadi pembangunan udah merata gitu. Jadi saya kira ya udah mudah dilalui sama pejabat maupun dari warga yang dari Bogor mau di luar Kabupaten Bogor gitu. Lebar jalannya udah bisa nampung mobil berapa lapis gitu sekarang? Ya saya kira kan di sana kan jalannya masih luas-luas ya, kalau mobil ya untuk puluhan mobil bisa nampung lah. Kan rencana ke Bupati itu jadi pejabat tuh yang malam HJB itu mereka akan tinggal menginap di rumah warga gitu, warga kampung rumah dari situ. Jadi mungkin kan di sana juga kampung rumah-rumah warga situ masih luas. Jadi nggak usah cari susah. Jadi saya lihat tuh nggak susah cari parkiran, mereka depan rumah warga tuh masih luas sih di sana tuh. Oh, suasana baru mungkin ya. Iya, suasana baru. Kalau dulu kan mungkin di hotel, di tempat penginapan, di mana. Kalau mungkin HJP tahun ini mungkin biar merasakan masyarakat pinggiran mungkin ya. Iya, mungkin itu ekonomi warga itu kan meningkat tuh, ekonomi. Jadi memberikan disewa sama pejabat itu jadi meningkat ekonomian gitu sih. Gitu. Kalau menurut lu nih Wok nih, potensi yang di sana tuh apa sih? Itu kan apa ada jejak sejarahnya, nilai histori apa di sana? Ya menurut saya itu elegan juga ya Bupati mengadakan HJB di Malasari, karena di situ kan di sisi lain di situ ada sejarah. Nah, namun di sisi lain juga nah, di sisi lain juga ini ada pro dan kontra pasti. Karena apa? Nah, apa itu? Ini kan kontra ini di wilayah lain, macam di wilayah timur, terus selatan. Apakah bisa dia nih warga yang bisa menikmati hari jadi Bogor ke Malasari? Nah, gitu. Itu dia yang pengen kita. Nah, itu. Apa bisa nampung ke infrastruktur? Nah, sana. itu. Terus jarak tempuhnya juga. Jarak tempuh juga. Itu nggak bukan 1 jam 2 jam itu kan. Bisa nyampe 3 jam 4 jam. Bener nggak? Benar. Itu pakai motor, pakai mobil? Pakai mobil. Kalau motor paling ya 3 jam 2 jam setengah lah tuh. Belum hidung hitam Nah, pasti tuh ya. belum jalannya rusak itu pasti ada tuh. Debu. Belum ngopi, belum nyendol, belum mie ayam dulu di jalan. Aduh. Belum nongkrong dulu. Tambah lama ya. Gitu. Gimana menurut lo, Cing? Bisa nampung nggak kira-kira nih hajat akbar lah, kan hajat akbar nih HJP ini? Udah saya bilang tadi itu kan pembangunan di Kecamatan Nanggung itu berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Kan waktu dulu tuh untuk jalan akses susah, pakai jalan roda 2, roda 4 susah, jalan rusak. Sekarang tuh udah jalan di Citalahap tuh negosiasi tuh udah enak sih, baik buat kendaraan bermotor, mobil atau jadi kalau untuk jarak ya wajar lah namanya untuk merayakan HJB ke 544 ya wajar untuk 1-2 jam mah gitu. Tapi yang dia tuh kenyamanan untuk kendara. Jadi mereka tuh 18 km udah enak jalan petonisasi, udah nggak rusak lagi saudara. Terus yang kedua mungkin ya meningkatkan ekonomi warga situ, bahwa situ kan banyak tempat wisata, tempat makan. Jadi selain mempromosikan itu juga mungkin mempromosikan ekonomi yang di Malasari itu kan. Siapa tahu dengan adanya HJB di Malasari banyak warga luar Kabupaten Bogor yang biasanya merayakan ke puncak bisa pindah ke Malasari. Jadi tapi itu
puncak tuh macet dari warga Jakarta. Mungkin dengan adanya HJB yang ke 544 akan mempromosikan bahwa Malaysia itu bukan hanya daerah pelosok, tapi juga daerah wisata yang perlu dikembangkan gitu sih itu Pak. Nah itu akses jalannya bukannya masih overwish tuh? Udah gua bilang tuh akses jalan sana udah berbeda dan yang dulu gitu. Sekarang tuh udah enak dilalui, mungkin dulu tuh udah rusak, udah jalannya berbatuan, udah hese ya, sekarang udah enak sih udah. Ya untuk udah nyaman lah buat kendaraan juga ya. Kantong parkirnya. Nah itu. Kan parkir mereka tuh di rumah sana tuh masih apa ya? Halaman rumah tuh udah masih luas sih. Beda sama mungkin di perkotaan. Lu emang terakhir kapan, Cing? Terakhir itu mungkin setahun yang lalu sih, tapi Setahun yang lalu di sana. udah Kondisinya emang udah berubah ya? udah enak dilalui. Jadi dulu kan mau makan juga susah di rumah, sekarang udah enak tinggal mampir ke tempat makan. Udah banyak warteg di sana? Udah banyak sih, udah banyak lumayan dah sih. Jadi kalau untuk neduh juga tuh enak, ada pemandangan enak kan di tepi sungai itu banyak sungai-sungai, banyak pemandangan kayak persawahan, perkebunan. Apalagi juga daerah Gunung Salak gitu kan. Gunung Salak itu ya lihat pegunungan enak dipandang gitu. Ya masih untuk masih alami sih untuk wisata itu mah gitu sih kira-kira. Nih kalau menurut kita nih, kayak lu nih misalnya, itu tantangan di HJB ini tantangan yang kekurangan nggak semuanya positif dong di sana. Wilayah Malasari masih banyak ada juga yang kekurangannya, ketertinggalannya. Menurut tuh apa nih tantangan ke depannya nih Pemda nih dengan akan menghadirkan HJB pusatnya di sana, dipusatkan di sana? Ya tantangan menurut gue sih itu ya untuk kedepannya itu jadi akses jalan yang sekarang overwish itu harus dipelebarin lagi. Iya. Nah kantong-kantong parkirnya juga itu kan, nah di situ baru nanti kedepannya itu bisa untuk menampung semua warga Bogor di Malasari gitu. Jajanan-jajanan. Ya jajanan juga, istilahnya UMKM ciri khas Bogor apa nih? Nah itu perlu ditampilkan gitu. Tapi sorry gue nanya, emang by the way konsep acara HJB di sana kayak gimana sih? Lu tau sih? Kayak Helan aja terus ya kayak kalau jadi mungkin untuk di Cibinong tuh kemarin ada Kaprida gitu. Enggak, gua nanya di Malasarinya. Malasarinya. Tipenya apa aja? Lu tahu? Nggak tahu kalau itu acara coba. Pokoknya tanggal 3 Juni itu Bupati itu ada yang ngerayain di Malasari. Kalau untuk konsep acara gimana tuh saya nggak hafal itu. Pokoknya kemarin itu, tapi sebelum mereka merayakan di Malasari tuh daerah di Cibinong tuh udah mulai Kaprida, kayak belajar di Tiga Beriman gitu. Ulang tahun kesana kemari. Konsep di Malasari lu tahu nggak? Belum tahu bagaimana itu acaranya gimana, belum tahu. Cuma itunya Tanggal ulang tahun Bogornya berapa? ulang tahun yang ke-544. Tanggal 3 Juni. Kalau acara sana saya nggak tahu bagaimana. Cuman acaranya lu belum tahu. Belum tahu. Diundang apa enggak? Kagak. Itu dia. Tahu Itu dia intinya. Jo tadi pada kamu sih Jo. Tanya dulu tadi pan lu diundang enggak? Enggak. Lah itu kan tahu aja. Itu intinya makanya AIOEON. Gitu. Maksudnya. Susunan Diundang acaranya gimana Bang? apaan di sana? Serius gua nanya. Lu nggak diundang? Enggak. Serius? Kalau masih tahunya apa, Wak? Lu diundang? Bray, lu diundang? Enggak juga insya Allah. Jadi itu khusus ada warga lain. Terus ngapain lu ngomongin ini kalau diundang? Lah makanya kita ngomongin yang Jadi undang. ngomongin pulangnya mulu. Jangan diundang, jangan nyanyi gitu kan. Gitu. Biar teriak-teriak ya. Oh berarti ini harus diundang nih tahun depan nih. Mungkin sebagian media diundang, mungkin ada sebagian. yang daerah Ini kan lu kan pendopo. masuk sama komunitas wartawan lokal, wartawan di kabupaten nih, lu nggak diundang juga. Nggak diundang juga. Mungkin saya Tiap hari ngopi di sana, nongkrong di sana nggak diundang juga. nggak diundang juga Wah, nih. benar. Lu tahu. Dan mungkin sebagian wartawan yang sering liputan di Pemda, di Pendopo, di DPRD itu mungkin diundang lah. Tapi nggak tahu menahu nih. Tapi daging kurban mah kemarin kebagian. Alhamdulillah kebagian dari kurban dari DPRD gitu. Tapi kalau undangan dari Bupati ya nggak kebagian. Nggak tahu kemana, apa nggak ada undangannya, bagaimana atau bingung kemana gitu. Tapi sebagian wartawan pasti
ada undangannya sih mungkin. Kita kan nggak Nggak fokus. pertanyaan gua kenapa lu nggak diundang? Ya mungkin kita nggak tiap hari liputan di Kabupaten Bogor sih. Kita kan untuk cakupannya kota kabupaten gitu sih. Jadi intensitas Kita nggak tiap hari. wajah Ayat kurang menghiasi wajah kabupaten gitu. Tidak Iya, tiap hari kurang tidak. greget. Nggak tiap hari kita ya. Greget soalnya. Kalau ada absen baru nongol. Bisa merapat. Berarti Bupati harus nonton podcast ini. Nah, itu itu dia. dia Bupati mesti nonton nih podcastnya teman-teman wartawan TV Bogor nih. Kita Konten wartawan nih. jurnalistik Apa TV. nama podcastnya sih? Apa dong? Nama podcastnya apa ini? Apa dong? Udah. Ngarium online. Oh ya Ngarium Online. Udah hampir berapa tahun kita nggak aktif di Ngarium Online, Makanya baru tadi hari ini. baru diobrolin ini karena konsepnya berbeda. Ngarium Udah, kita Online. balik lagi nih ya. Nih HJB tahun ini nih. Ini digelar di Malasari nih. Evaluasi harus jadi bahan evaluasi, momentum nih harus jadi momentum evaluasi buat Pemda Kabupaten Bogor nih. Biar daerah-daerah pelosok terpencil, pinggiran, antah berantah ini bisa dikenal luas. Ya, menurut tuh seperti apa nih? Ya menurut gua harus dikembalikan lagi yang kayak dulu di Tegak Beriman, baru itu bakal menikmati semua warga Bogor. Enggak, maksudnya ini HJB ini kan diadakan oleh Pemda di Malasari. Malasari. Ini kan momentum HJB ini harusnya menjadi evaluasi bagaimana Pemda menjual, mengeksplor kawasan Malasari ini biar dikenal lebih luas. Ini tantangannya menurut tuh seperti apa nih? Ini tantangannya memang luar biasa ya. Nah ini untuk di Malasari itu mungkin harus banyak juga di infrastruktur yang harus diperbaiki oleh Pemda gitu kan. Karena ini kan Malasari ini kan ya udah wisata paling terbaik lah, udah mulai tuh disorot tuh. Yang kalian tahu soal jejak historis di sana tuh apa sih? Wilayah Malasari ini? Itu kan Apa di sana pusat, katanya sih ya pusat pemerintahan pertama ya, kantor pusat pemerintahan Kabupaten Bogor pertama ya di sana. Nah, itu atau ya. seperti apa? Iya, pendopo pertama bupati itu ada di Malasari gitu. Terus sekarang juga masih ada itu monumen kantor bupati karena ada pergantian ya pindah ke Kabupaten Bogor. Iya kan di daerah sana ini kan ini kaki Gunung Halimun Salak. Ini banyak potensi-potensi wisata alam yang luar biasa nih di Luar biasa, wilayah sana. ya. Kayak curug-curugnya atau Iya, mungkin hamparan kebun teh yang banyak tidak dikenal oleh masyarakat luas. Ini harusnya menjadi momentum Ya, buat Pemda buat mengeksplor, buat mendongkrak Ekonomi. potensi wisata di sana. Banyak curug-curug nih pasti di sana. Lu tahu curug daerah sana apa aja? Ya paling kalau gua tahu di situ Curug Nangka. Lain, Cipit. Cinangka. Cipit. Cipit jeung Cina, pokoknya kayak di dinya teh curug anu Cipit no. Jeung Curug kayak Cipit. ieu sawah kos ubud. Nah, soalnya pernah. Nah, itu kan mesti di Ya, blow up itu biar dikenal masyarakat luas. Nih HJB kalau sampai dikenal masyarakat luas nih, warga-warga lokal yang melek teknologi di medsos juga kan mereka bisa meningkatkan kreativitasnya buat mengeksplor wilayah-wilayah mereka ya kan, yang belum dikenal masyarakat nih. Jangan hanya tahu Malasari terus daerah-daerah sekitar Situmanggung, tempatnya peti ya, gurandil banyak yang tahu ya. Padahal di sana juga banyak ya. Apa buah cadu ya, apa buah duren. Duren. Aduh. Terkenal duren tuh. Kemarin ningali nah tuh ngadarahan duren kata ajib sih. Ini. Ya, terkenal kan duren. Nanti kita main ke sana ke rumah Ahli Bo. Ahli Bo. Ahli Itu Bo. kebun apa ya, kebun. Adi boceng. Kebun cadu dan buahnya disebut cadu. Cibudeg pan main nama. Mungkin Duren ya- cadunya. Cadu duren. mungkin masukan dari bupati itu mungkin untuk memudahkan akses ke Malaysia, mungkin ya salah satu mungkin bisa jalannya itu diperlebar atau lebih tol lah gitu kan. Itu kan tembus ke daerah Pelabuhan Ratu itu bisa. Jadi Sukabumi, ya, betul. yang main ke Malaysia itu bukan hanya warga Kabupaten Bogor, tapi daerah Pelabuhan Ratu itu bisa main. Warga gitu. Sukabumi juga Dan mungkin ya, mungkin ya. Sukabumi juga mungkin ya itu jalan akses Penghubung. ke Malaysia itu lebih perbaiki lagi sih untuk tantang dari Bupati Bogor itu. Iya mungkin emang
Pemda punya rencana buat bikin satu kawasan terikat gitu ya kayak Bocimi ya di sana ya? Iya bisa jadi kalau anggarannya lumayan ya bisa jadi lah kan sekarang ada Sukabumi Cianjur itu Bogor Sukabumi Cianjur Bocimi nanti kan Bogor tembus ke Tangsel itu mungkin ya mudah-mudahan ya ada niat dari Bupati tembus ke Pelabuhan Ratu jadi kita nggak usah lagi ke Sukabumi itu muter-muter langsung lewat Malasari kan enak sambil mampir ke Malasari gitu sih mungkin tantangan Bupati ke depan gitu sih mungkin buka akses jalan tol lah gitu Ya, betul. ke arah Pelabuhan Ratu gitu sih. Tapi kan Masuk. soalnya ini Cing, kalau masyarakat di sana kan masyarakat sebenarnya agak pinggir ya. Iya. Mereka tidak semua memiliki fasilitas-fasilitas kendaraan mobil kalau misalnya tol kata lo. Tapi masyarakat di pusat kota Cibinong, terus daerah Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Selatan nih, kalau mau ke sana itu kan jarak tempuhnya lumayan. Ya, Ini betul. juga tantangan juga nih buat Ya. Pemda ini. Gimana cara masyarakat bisa mengakses ke sana lebih kilat, lebih cepat, ya kan? Karena jarak tempuh pakai motor aja udah 3 jam ya. Bung Jogja Ya, itu Apalagi pakai umum. itu jalur macet lagi tuh, Nah. jalur akses jalannya. Masalahnya udah berabad-abad deh nggak ke Bogor Barat, udah masuk Iya. IPB, masuk Cibanteng, Ciampe udah empet banget udah, aduh macetnya ampun-ampunan ya kan? Dulu tuh mau ke sana tuh mikir 2 kali itu ya. Ya kan? Sip. Terus Crossing, 5 menit deui. 5 menit. crossing. Tuh. itu masih ngobrol, yang kayak gampang mainin potong-potongnya. 5 menit deui. Mana di? Aduh. Ngomong naon ya? Terus nanti Cing. Mana ya? Iya itu mungkin tadi, Pak itu. Tadi soalnya itu tadi gimana? akses angkutan transportasi massal. Nah nanti itu aja bahas tuh ke depannya ada gak bakal digelar lagi di Tegak Beriman gak itu udah apa masalah itu HJB udah terakhir crossingnya. Iya, kalau Hah? misalnya ini kan HJB ditaruh di Malasari. Nah. Mungkin Nah, tujuan Pemda itu kan buat Udah, mengangkat mengeksplor, potensi ya. di ujung barat ini nih. Ada mana ngomong naon sih? Aing teu ngarti tadi. Nah, Enggak, maksud gua gini kan tadi kan ini nanti closingnya itu aja kan sekarang itu kan digelar di Malasari. Nah untuk kedepannya nanti itu bakal digelar lagi di So, Tegar makanya Beriman ada nggak? kahosna. Enggak, maksudnya nah mau closing nanti kan 5 menit lagi. Terus lu Entah belum. Masih kode. iya karena sarana prasarana fasilitas kayak pendidikan, Ya. kesehatan, pusat kesehatan di sana masih minim. Kongo, Indomaret aja yang Alfamart udah Ya. udah penuh belum di sana? Kayaknya belum juga deh. Indomaret, Alfamart udah ada belum di sana? Lu kan baru kemarin nih ke sana. Sampai mana coba itu? Udah ada. Udah. ada. Di Udah ada Nanggung, udah ada di Udah, Nanggung. daerah Tapi ujung. Malasari emang belum ada. Nah, Malasari. itu kan harus jadi pertimbangan juga itu buat Bupati. WiFi jaringan internet juga Ya. masih. Nah, gitu. Itu infrastruktur perlu internet nih biar up to date. Iya. Ya kan? Kalau hilang di sana gimana lo? Nah itu. Bisa itu. Bensin habis, motor ketus. Lu kan biasanya begitu. Iya, itu. Oli kering. Kering-kering. Teriak kita Aduh. tolong Ban bocor. evakuasi. Lama itu tadi itu dulu mah aduh mau ke sana itu ke Malasari itu ke Nagung itu pikir Iya 2 kan, kali. kita tahu nih selama ini kesenjangan pembangunan di wilayah Malasari, di wilayah-wilayah perbatasan kota atau kabupaten antar kota ini kan tahu sendiri infrastrukturnya belum nggak sama lah progres pembangunannya sama di pusat kota kayak di Cibinong. Cibinong kan pesat banget tuh wilayah mana Cilengsi. Tapi kalau ujung-ujung kayak Malasari terus Tanjung Sari ya, progres pembangunannya apa udah merata juga sama? Belum juga. Belum, kan? Belum juga. Jadi Pasti dia masih banyak jalan Masih yang masih juga, banyak. Mungkin ya kalau suatu bupati AJB di Surakarta mungkin membuka peluang ke investor-investor yang mau bangun usahanya di sono. Oh ini Malaysia tuh beda sama dulu sama yang sekarang. Mungkin. Jadi akses juga udah mulai enak, jalan petunjuk sudah banyak. Mungkin ya ketika udah diekspor sama kita jurnalis ini ya investor akan terpikat, wah ini kok Malasari beda sama dulu, udah enak dilalui. Ya mungkin salah satu bupati sono ya membuka promosi ke investor untuk Kita- usaha. pembangunan misalnya ini bisa menyedot daya tarik wisatawan, Ya, kan? ya. Pariwisata bisa menggeliat lebih Bisa ya mungkin lihat. Bisa betul. lari Bisa. lagi. Tapi nanti bisa dampaknya nih ke
ancaman perusakan lingkungan nih, karena pembangunannya pasti pesat kalau udah maju di sana nih, pariwisatanya segala macam itu juga harus diantisipasi ya nggak? Ya betul. Sama Pemda. Tapi selama Di ini daerah sana kan daerah-daerah kaki, Gunung Halimun Salak itu kan rawan itu kalau terjadi alih fungsi, udah pasti kan itu kan akan berubah fungsinya yang tadinya hijau, lahan pertanian, perkebunan. Jadi kalau udah banyak wisata, udah banyak pembangunan, ini juga mungkin harus jadi evaluasi juga. gitu. Belum lagi kalau udah banyak wisata, pungli-punglinya nih warga lokal nih, sama kayak parkir itu ya, pungli parkir. sama kayak lu lah Cing ya, nongol kalau ada udah tanda tangan. Kalau ada jale baru muncul, ada jale ngilang. Nah ini juga kalau wisata di sana meledak nih, warga-warga pasti Teriak. banyak pungli juga ini di sana. Juga. Antisipasinya itu harus kayaknya Pemda juga menurut tuh ya harus antisipasi juga ya. Oh, betul. Tapi selama ini pembangunan Malasari itu nggak ada alih fungsi sih, tetap melaju sesuai dengan fungsi yang di sono sih saya lihat itu. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya obrolan kita di ngobrol Ngariung online ini. Ya nanti mungkin semoga nih HJB tahun ini bisa menjadi momentum evaluasi buat Pemda. Jadi HJB ini bukan hanya soal usia, tapi bagaimana Pemda melihat potensi juga harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan. Yowis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti. Sampurasun. Yuk, masak. Ikan dari warung.